konsekuensinya Anda bisa lebih dalam tanda petik terindoktrinasi oleh seseorang yang berbicara ketimbang ketika Anda hanya sekedar membaca teks. Mengapa demikian? Kembali lagi di video ini. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai manfaat yang ketiga dari membaca, yaitu dengan membaca buku pelajaran ini memperkuat daya analitik kita, rasionalitas kita, dan logika berpikir kita untuk memilah dan memilih dan menyambungkan antara premis-premis sehingga menghasilkan konklusi untuk pemahaman kita. Dan dengan membaca novel, kita juga bisa melihat pengalaman hidup seseorang, jatuh bangunnya seseorang, perjuangan hidup seseorang di dalam sebuah kehidupan, sehingga itu bisa memperkaya dengan sendirinya pengalaman hidup kita, gitu ya. Oke, di video kali ini banyak orang bertanya bahwa atau menganggap bahwa karena sekarang ini sudah masuk ke era dunia digital, orang menganggap bahwa sekarang untuk mempelajari sesuatu, toh sudah banyak film-film yang bisa mereka tonton, yang bisa mereka lihat, dan mereka juga bisa mempelajari dari hal-hal tersebut. Kita akan melihat seperti ini. Martin J. dia mengatakan bahwa ternyata memang era saat ini adalah era sebuah visual turn atau pembelokan ke arah yang visual. Artinya begini, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama, ada sebuah pergeseran budaya dari budaya lisan ke budaya membaca, kemudian dilanjutkan dengan saat ini adalah budaya digital, atau juga bisa kita katakan sebagai budaya imaji visual. Nah, Profesor Dr. Bambang Sugiharto mengatakan bahwa ternyata saat ini sudah masuk ke ruang paradigma apa yang disebut dengan fantasmagoria. Itu saya pikir sebuah serapan dari Fata Morgana. Ketika Fata Morgana itu kita lihat dari kejauhan, ya dia tampak seperti sesuatu yang real, tetapi begitu kita mendekatinya, dia menghilang begitu saja, dia kosong. Nah, fantasmagoria dalam hal ini di dalam dunia budaya digital itu juga seperti demikian. Kita sering melihat di media-media sosial kehidupan artis belakangan ini. Ketika kita melihat di media-media sosial itu tampak seperti sesuatu yang sangat menyenangkan, bisa menggiring kita untuk memasuki kehidupan mereka. Tapi sebenarnya ketika kita dekati, ketika kita memiliki analisis yang kritis untuk melihat manfaat atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ, itu sebenarnya hanyalah kekosongan belaka. Begitu juga dengan apa yang sedang kita akan bicarakan mengenai menonton film versus membaca teks atau membaca buku, gitu ya. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah film yang kita tonton. Sekarang ini sudah banyak film-film yang bisa kita pelajari, seperti film-film dokumenter, film-film yang bersifat sains, penemuan-penemuan yang bersifat sains, itu sudah banyak kita bisa temui, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kita bisa mempelajari dari hasil menonton hal tersebut, gitu. Tetapi apakah ini lebih bermanfaat dibanding dengan ketika kita mencoba untuk membaca sebuah teks atau buku? Apa perbedaannya? Saya akan meminjam sebuah pemikiran dari seorang filsuf yang bernama Jacques Derrida. Dia mengatakan begini, sekarang ini tendensi di dalam diskursus itu lebih mengedepankan dua hal. Yang pertama adalah logosentrisme dan fonosentrisme. Logosentrisme adalah keterpusatan pada sebuah ide atau gagasan,
yang akhirnya nanti diucapkan. Pengucapan sebuah ide atau gagasan ini yang disebut dengan fonosentrisme. Nah, logosentrisme dan fonosentrisme inilah yang sekarang sudah semakin kental di dunia abad 21, khususnya di era imaji visual atau digital, zaman digital ya. Nah, apa sih dampaknya? Ada perbedaan ketika kita sekedar mendengarkan, melihat dan mendengarkan seseorang untuk berbicara seperti ini ya. Anda sedikit banyak akan lebih atau memiliki tendensi untuk tergiring oleh apa yang diucapkan seseorang tersebut. Yang kalau kita bedakan, ketika Anda membaca sebuah teks atau kalimat-kalimat, interpretasi Anda di dalam benak Anda ini lebih berperan, lebih memainkan sebuah emosi dan pemahaman Anda untuk menginterpretasikan teks-teks yang Anda baca. Konsekuensinya apa? Ketika Anda membaca teks dan melihat atau mendengar seseorang yang sedang berbicara, konsekuensinya Anda bisa lebih dalam tanda petik terindoktrinasi oleh seseorang yang berbicara ketimbang ketika Anda hanya sekedar membaca teks. Mengapa demikian? Derrida mengatakan bahwa orang yang sekedar mendengarkan ucapan seseorang tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk memprosesnya, menginternalisasikan di dalam dirinya, dan mencoba untuk mengkritisi apa yang dia ucapkannya, kemudian dia yakininya. Ketimbang ketika seseorang membaca teks. Ketika seseorang membaca teks, dia bisa menginterpretasikan, memikirkan, mengkritisi apakah memang ini benar, apakah memang ini baik, dan apakah memang ini bermanfaat untuk diri saya. Kemudian dia bisa punya ruang dan waktu atau kesempatan untuk membandingkan dengan teks-teks lainnya. Tetapi ini tidak demikian dengan ketika seseorang mendengarkan ketika orang itu berbicara. Ketika orang itu berbicara dengan intonasi yang begitu memukau, ya, orang cenderung akhirnya tidak memainkan rasionalitas logosnya, tapi lebih memainkan perasaan dirinya. Orang lebih menerima informasi yang disampaikan oleh orang tersebut bukan dengan perangkat rasionalitasnya, logikanya, tetapi lebih kepada perasaan emosinya. Jadi, mana yang lebih bermanfaat, yang lebih baik? Apakah menonton film ataukah membaca buku? Dari sudut pandang ini, kita melihat bahwa ternyata membaca buku lebih bisa menumbuhkan rasionalitas kita dan lebih bisa menguatkan kepekaan kita, simpati, empati kita terhadap realitas kehidupan ketimbang nonton film. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam membaca teks atau buku, nah ini perbedaannya ya. Ketika kita membaca teks dan melihat film, teks ini ketika kita membaca, daya imajinasi kita ini lebih bisa aktif untuk membayangkan, memvisualisasikan di dalam benak kita apa sih yang dimaksud dengan kata-kata yang ada di dalam teks tersebut gitu. Ketimbang ketika kita melihat sebuah film misalnya. Film itu tidak bisa mengaktifkan daya imajinasi kita. Sebab film itu sudah dengan sendirinya memberikan imaji-imaji yang termanifestasikan di dalam visual, dalam bentuk visual, untuk kita terima begitu saja. Tanpa kita harus mengaktifkan daya imajinasi kita. Nah, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa ketika dia membaca sebuah novel, kemudian ada muncul filmnya, dan dia akhirnya menonton film tersebut, respon yang dia keluarkan setelah menonton film itu, ternyata novel itu lebih bagus, lebih kaya akan imajinasi-imajinasi ketimbang ketika kita menonton sebuah film. Ada kekurangan di dalam sebuah film yang tidak terjelaskan sebagaimana yang terjelaskan di dalam sebuah novel. Itu buktinya bahwa ternyata daya imajinasi kita itu lebih diaktifkan
ketika kita membaca sebuah buku atau teks ketimbang kita menonton film. Nah, konsekuensinya apa ketika kita mencoba untuk membandingkan kedua entitas tersebut? Konsekuensinya daya kreativitas kita juga lebih ditumbuhkan. Karena salah satu cara untuk menumbuhkan kreativitas kita adalah dengan mengaktifkan daya imajinasi kita yang kuat. Sementara ketika kita hanya menonton sebuah film, ini justru akan melemahkan atau sekurang-kurangnya tidak dapat mengaktifkan daya imajinasi kita. Dan dengan demikian, daya kreativitas kita juga menjadi semakin tumpul. Kira-kira itulah manfaat dari membaca. Dan saya menganjurkan kita untuk terus membaca. Menonton film juga boleh sebagai salah satu bentuk refreshing. Tetapi jangan lupakan membaca untuk bisa kita mengasah daya imajinasi kita dan agar daya kreativitas kita juga bisa semakin tumbuh. Salam.